Spesialisasi. Selamat datang di Tech Talk, ruang diskusi di mana teknologi bertemu dengan strategi. Oke, kali ini kita kedatangan salah satu prinsipal lagi nih. Prinsipal yang udah bekerja sama dengan Wahana dari Robustel. Mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu nih, Robustel apa sih? Nanti kita tanya nih. Kita sekarang bersama Pak Asni. Pak Asni ini merupakan Business Development Manager Robustel di Indonesia, Pak ya? Yes. Sendiri, Let's say, single ya. fighter. Nggak all together dengan Wahana. All together. As one team. Oke. Mungkin banyak teman-teman yang tadi udah saya bilang ya, banyak yang belum tahu Robustel itu apa. Oke, sekarang kita tanya nih ke Pak Asni. Kita pengen dulu Pak Asni cerita Robustel tuh sebenarnya apa sih, Pak? Yang ditawarkan Robustel tuh apa sih, Pak? Oke. Gitu. Langsung jawab apa ntar? Langsung jawab. Oke. Thank you Om Rizky. Salam semuanya. Jadi kalau misalnya ngomong Robustel ya, Robustel itu adalah sebuah perusahaan yang core bisnisnya adalah IoT. Oke. IoT kita tahu lah ya, Internet of Things. Jadi bisnisnya adalah menjembatani komunikasi dari ujung ke ujung. Nah itulah IoT. Sebenarnya masih banyak juga orang yang masih miskonsepsi tentang IoT karena IoT itu cakupannya sangat luas sekali gitu ya. Tapi ya kalau misalnya boleh dibilang dalam lingkup Robustel ya menjembatani komunikasi dari titik A ke titik B dan sebaliknya. Kenapa sih, Pak? Solusi ini tuh bukan kenapa sih pertanyaannya. Apakah solusi ini relevan untuk bisnis yang sekarang? Yang saat ini ya? Kita ngomongin IoT ya. IoT ini sebenarnya muncul ketika jaringan atau koneksi internet itu udah mulai mapan kan sekarang ini kan. Dibandingkan 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, karena kan saya bergelut di bidang ini udah cukup lama juga. Lebih dari 15 tahun lah boleh dibilang gitu ya, di automation dan yang diputus sekarang IoT gitu. Sekarang internet udah mulai mapan, orang sekarang butuh interconnectivity dari setiap perangkat, kirim ke server gitu ya, atau mau diolah datanya seperti apa gitu secara remote. Disitulah IoT hadir gitu untuk memenuhi kebutuhan itu. Dengan perantaraan internet yang udah available ini, udah cukup mapan ya di mana-mana. Gitu. Jadi ya, that's IoT. Tuh. Pak, ini sejujurnya saya buta banget. Terkait dunia ini tuh saya buta, Pak. Jadi saya mau tahu ya, mau tahu lebih lanjut kayak gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan yang salah, yang kurang pas, tolong dibenerin ya. Siap. Nah, kan tadi kan kita bicara kan terkait koneksi apa ya. Banyak perusahaan juga yang sulit banget nih saat ini menjaga koneksi jaringan untuk tetap stabil. Ya. Nah, gimana cara Robustel untuk ngebantu tuh perusahaan-perusahaan itu tuh, Pak? Oke. Jadi kalau misalnya kita ngomongin connectivity ya, connectivity yang diusung oleh Robustel itu sebenarnya core kita adalah di 4G, 5G. 4G, 5G. Ya, atau koneksi seluler. Gitu ya. Itu yang jadi core-nya. Nah, ketika kita butuh koneksi yang stabil, gitu ya. Sekarang kita tahu koneksi internet bisa lewat fiber connectivity, gitu ya, bisa lewat satelit, gitu ya, bisa lewat LEO, gitu ya, low orbit, bisa Starlink dan lain-lain. Tapi di sisi lain kita juga butuh cellular connectivity. Kenapa cellular connectivity? Karena cellular connectivity itu lebih terjangkau secara pricing, gitu ya, jaringan atau infrastrukturnya luas, gitu dan fleksibel, gitu, pemasangannya, perawatannya, gitu. Nah, disitulah Robustel hadir untuk memenuhi celah itu, gitu. Jadi selain menjaga konektivitas primary connection, misalnya tadi satelit atau fiber connection, di backup oleh seluler. Berarti memang seperti itulah. Berarti emang itu tuh buat backup
secara Backup connection, yes, beberapa aplikasi memang untuk backup connection. Tapi di beberapa aplikasi lain, misalnya kayak remote area yang nggak ada jaringan fiber, yang nggak ada satelit di pinggiran-pinggiran Indonesia kan banyak tuh, yang cuma ngandelin seluler. Nah, disitulah kita hadir. Makanya kita ada perangkat router dengan dual SIM. Maksudnya kan itu untuk saling membackup sinyal antar operator A dan operator B, supaya sinyalnya nggak putus. Gitu. Berarti misalkan satu nggak ada sinyal atau sinyalnya lagi kenapa-kenapa gangguan, itu akan switching secara otomatis. Otomatis bisa di setup seperti itu. Keren juga ya, maksudnya. Ya. Ya untuk industri-industri apa? Berarti kayak misalkan retail. Banking. Kita ngomongin banking, retail gitu ya. Yang ya nggak usah sebut merek ya, nggak boleh. Enggak. ya antara dua brand itu lah ya. Itu kan banyak tuh di daerah-daerah kan segala macam. Kan. Ini minimarket berarti. Minimarket. Tapi mungkin yang paling banyak banking lah ya. Banking itu kan ATM itu kan tersebar sampai ke pelosok-pelosok kan. Ya, dan nggak semua pelosok-pelosok daerah itu ada jaringan internet yang mapan. Maksudnya mapan tuh ada jaringan fiber gitu atau ada satelit. Makanya seluler hadir di situ sebagai solusi. Gitu. Ini sejujurnya saya nggak nangkep nih, Pak. Kadang kan kita nih, kalau pakai seluler yang di handphone ya, ketika kita ke satu daerah kan kadang sinyalnya juga hilang ya. Nah, provider yang dipakai kan sama aja kan sebenarnya kan? Sama aja sih. Tapi itu bisa dari Robustel tuh bisa nangkep sinyal gitu? Sebenarnya enggak sih, sebenarnya case by case. Kalau contoh kayak end user gitu ya, kita ngomongin banking nih. Pastinya sebelum mereka meletakkan si ATM-nya di sana gitu ya, atau facility di sana, mereka pasti udah survei dulu. Sinyal selulernya kuat nggak di situ gitu ya. Terus secara posisi strategis atau tidak, mudah dijangkau oleh masyarakat atau tidak. Yang pertimbangan berikutnya adalah sinyal untuk konektivitas gitu. Jadi memang nggak sekonyong-konyong nih perangkat ditaruh di area antah berantah gitu, nggak juga gitu. Tapi ada beberapa case Robustel yang cukup ekstrim, contoh kayak aplikasi di PLN ya, distribusi itu kan ekstrim sebenarnya karena mereka si perangkat 4G 5G industrial ini ditaruhnya di tiang-tiang trafo gitu ya, atau di gardu-gardu, itu kan pinggir-pinggiran kebun gitu ya, pinggiran hutan gitu, dan nggak semuanya ada connectivity, makanya dual SIM itu dipakainya di sana karena kan satu mungkin nggak dapat sinyal, satu dapat sinyal gitu ya, dan bisa saling mengganti gitu. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Nah itu kan kita bicara tuh untuk daerah terpencil ya Pak. Ya. Kalau misalkan seandainya Robustelnya sendiri ini perangkatnya lagi ada gangguan kah, atau bukan Robustelnya tapi secara sistemnya bisa di remote itu Pak dari jauh? Nggak mungkin kan datang ke lokasi. Remote management ya? Iya. Remote management. Nah, Robustel ada satu fitur layanan namanya RCMS ya, Robustel Cloud Manager Service, yang memungkinkan end user gitu atau sistem integrator gitu ya, atau siapapun gitu ya, yang berkepentingan untuk merubah settingan gitu, atau misalnya menjangkau perangkat-perangkat yang ada di instalasinya gitu, yang remote tersebut itu bisa menggunakan layanan RCMS untuk remote setting, update firmware misalnya, troubleshooting gitu ya, atau connect disconnect I/O, itu sangat memungkinkan sekarang ya. Sekarang karena menggunakan tadi cloud service ya. Jadi yang kita punya cloud service tadi RCMS, layanannya udah cukup mapan, usernya udah cukup banyak gitu ya worldwide. Dan sebenarnya kalau untuk fungsi manajemen, fungsi monitoring only, sebenarnya RCMS itu free ya, saudara-saudara. Kalau misalnya aplikasinya hanya digunakan untuk monitoring only. Jadi kalau misalnya nih kita mau tahu status perangkat, ya, mau tahu kartu mana yang aktif, terus mau tahu signal strength-nya si perangkatnya, gitu ya, terus mau lihat alarm list misalnya, atau event logging, atau bahkan GPS positioning si perangkat, itu masih free of charge. Full untuk monitoring tuh gratis semua. Gratis, tuh ya, monitoring only. Nggak ada add-on lagi ya? Ya, jadi setiap user
beli perangkat Robustel itu udah include satu akses ke RCMS Cloud Service tadi. Enak dong, gratis. Nah Pak, ini kan pasti kan untuk IoT itu kan banyak banget ya brand-brandnya. Yang jadi pembeda nih antara Robustel dengan brand-brand yang lain tuh apa sih Pak? Yang jadi pembeda ya? Oke. Mungkin kalau misalnya kita ngomongin faktor pembeda, jadi bisa sangat bias, karena kan saya ngomong sebagai pihak Robustel ya. Tapi mungkin dari sisi kacamata yang objektif, dan ini testimoni dari beberapa customer lain juga ya. Robustel ini mungkin salah satu pabrikan yang cukup fleksibel ketika kita ngomongin masalah pengembangan bersama. Contoh, pengembangan bersama itu gimana? Misalnya ada satu kasus nih, customer A, dia butuh protokol yang spesifik, gitu ya. Dia punya instrumen nih, protokolnya misalnya protokol Z. Robustel bisa nggak tarik data dari protokol Z? Nggak ada. Jadi caranya gimana? Kita punya tim R&D yang selalu siap siaga membantu mengembangkan atau membantu hal-hal seperti itu ya. Jadi mereka nanti bisa bantu bikinin protokol, library-nya gitu ya. Tim R&D Robustel di pabrik gitu ya. Mereka bikinin tuh. Berapa waktu, misalnya 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, tergantung tingkat kesulitannya gitu ya. Request-nya apa gitu. Biasanya jadi kirimin beta versionnya ke customer, dites, udah gitu aja. Atau misal belum jalan, ya udah dibagi pelan-pelan gitu, dibantu sampai jadi. That's it gitu, cuman gitu aja gitu. Nah, sepengalaman saya gitu ya, kerja di prinsipal lainnya itu susah banget mau yang bikin kayak gitu. Jadi mau bikin request pengembangan kayak gitu, kayak protokol support atau VPN tunnel yang spesifik, itu susah. Kan pasti mereka ditanya, lu mau beli berapa setahun gitu? Itu pasti 10.000, 20.000. Ya. Berani nggak? Kalau misalnya berani, gue bikinin gitu. Pertanyaan yang sering muncul dari user, dari prinsipal ke user kan kayak gitu ya. Cuma kalau Robustel, proyeknya ada nggak? Ada. Oh, selama proyeknya ada ya udah kita bantu gitu. Gasken gitu. Yang penting customer-nya kan terbantu, solusinya terselesaikan. Gitu. Itu mungkin yang jadi faktor pembeda. Yang paling mungkin paling objektif lah, karena ini banyak end user juga yang menjadi sumber testimoni tersebut ya. Berarti se-fleksibel itu Robustel untuk mengintegrasikan perangkatnya ke sistem-sistem lebih ke R&D sih, lebih ke R&D, karena memang kita mengalokasikan sumber daya teknis kita di pabrik itu untuk R&D memang. Jadi kita sangat mendukung sekali, sangat support ya Robustel company ini dalam R&D. Ya. Berarti perusahaan Bapak Ibu tuh nggak usah takut ketika. Nggak usah takut. Ini perangkatnya nanti takut nggak bisa dipakai nih. Ya. Kita udah ada sistem sendiri nih. Betul. Terutama kalau misalnya kita ngomongin instrumen. Kita ngomongin konektivitas. OT dan IT. Karena kan IoT itu tidak terlepas dari bridging komunikasi antara OT gitu ya, atau field device ke IT di atasnya gitu. Nah, Robustel itu ada di tengah-tengah. Posisinya adalah untuk menjembatani komunikasi antara perangkat OT dan IT. Karena kita menjembatani, berarti kita juga harus mumpuni dong dalam hal protokol conversion lah, VPN support lah, dan lain-lain. Dan kita memang harus siap untuk itu. Dan tim R&D-nya Robustel memang sangat ready untuk itu. Gitu. Pak, BTW OT apa? Mungkin ya saya nggak tahu, netizen juga banyak yang nggak tahu mungkin OT itu apa. OT ya. OT itu operational. Kayaknya apa ya? Gue lupa. Pokoknya OT itu adalah tatanan operasional. Tatanan operasional. Jadi di operasional itu kan bisa ada perangkat-perangkat mesin, ada instrumen, misalnya kayak water instrumen, atau misalnya kayak electric meter, itu OT namanya, perangkat OT. Atau ada sensor-sensor, itu perangkat OT semua, perangkat yang ada di tatanan operasional, gitu ya. Nah,
saat ini kebutuhan dari industri adalah gimana caranya biar data-data tersebut bisa ditarik datanya dan disajikan untuk kepentingan tertentu. Jadi banyak yang misalnya eksekutif perusahaan tuh saya mau data mesin-mesin di pabrik saya disajikan ke saya real time. Oh, itu yang saya pernah dengar waktu Bapak presentasi kita di Lenteng tuh, Pak. Gitu Yang lift ya? Iya, betul. Nah, itu demand-nya sekarang kayak gitu kebanyakan. Jadi, eksekutif perusahaan gitu ya, atau stakeholders, gitu, orang yang berkepentingan, pasti mereka tanya, saya mau mesin-mesin saya dimonitor secara real time. Dan saya mau datanya diolah ke server saya gitu ya, atau server perusahaan, dan kita semua bisa mengakses itu. Yang selama ini nggak bisa gitu dilakukan seperti itu ya. Mungkin bisa waktu itu, cuma sangat jelimet dan prosesnya sangat-sangat panjang approval-nya. Contoh gini, biasanya kalau kita ngomongin OT dan IT itu adalah dunia yang sangat berbeda. IT itu database processing gitu dan lain-lain gitu. Kalau OT lebih ke operasional. Biasanya orang IT itu nggak mau dicampurin urusan OT, pusing mereka gitu. Jadi ya udah OT aja gitu, IT aja. Dia nggak mau dicampur-campurin urusan segala macam data yang jelimet gitu dari bawah gitu, data mentahan gitu, dia harus olah lagi. Capek, nanti jadi nambahin kerjaan buat mereka itu. Nah, ketika ada satu solusi di tengah untuk membuat data itu jadi bisa ditarik, diolah, dirapihin, IT yang notabene tadinya menolak itu, jadi bisa menerima itu dengan baik gitu ya. Oh oke, datanya udah rapi ya kan, ya tinggal nanti digunakan sebagai mestinya untuk kepentingan perusahaan gitu, atau end user. Iya, saya tuh pernah dengar kalau nggak salah nih ya, koreksi kalau saya salah nih Pak. Kayak waktu itu Pak Asni tuh lagi presentasi ke company apa, SI, untuk di lift. Jadi ada pertanyaan ya, yang waktu itu ya, perusahaan lift ya? Iya, yang dia minta tuh kayak berapa kali ini naik ke lantai sekian, Ya, lantai betul. sekian. Itu kan udah di jalan. Iya, itu di jalan. Di Lenteng Agung kalau nggak Iya, sekarang instalasinya itu ada di yang kita presentasi kita buat ke POC. sekolah kalau nggak salah. Iya, betul. Ya. Itu memang sekarang udah jalan di sekolahan tersebut. Oh, udah jalan, Pak. Udah jalan. Tuh, jadi nggak usah takut, udah ada. Itu adalah salah satu contoh. Itu adalah salah satu contoh gimana kita menarik data dari OT, which is lift dan perangkat kontrolnya itu perangkat OT. Ya. Kita tarik datanya dan kita sajikan ke server cloud-nya Robastel. Yang RCMS. Itu kita tarik datanya as it is. Jadi kalau misalnya si lift-nya itu yang dimonitor itu sensor pintu, sensor hanging roller misalnya, atau limit switch, kan macam-macam tuh sensor di lift itu ada banyak sekali ya. Kita tarik datanya dari lift controller, ya kan, di bridging oleh Robastel di tengah dan disajikan datanya ke cloud server. Atau bisa dikirim kemanapun gitu ya, data itu mau digunakan gitu. Teman-teman, proven. Udah ada yang menggunakan, jadi nggak perlu ragu lagi untuk menggunakan Robastel ya. Kalau misalkan memang belum menggunakan ya, untuk POC kita bisa bantu juga dari wahana, nanti dari Pak Asni juga siap datang langsung untuk konsultasi ya Pak ya. Betul. Kalau dari Bapak Ibu yang mau coba Robastel. Nah Pak, tadi kan kita udah bicara tuh kalau misalkan penggunaan Robastel ini bisa digunakan untuk retail. Untuk di daerah yang jauh, di FSI, ya kan, terus juga barusan di education juga masuk berarti kan. Industri mana lagi sih Pak yang bisa dan paling banyak dipakai Robastel untuk saat ini di Indonesia ya? Di Indonesia ya, oke. Robastel sejak kedatangannya di Indonesia gitu ya, masuk ke market Indonesia sekitar 16 tahun yang lalu gitu ya. Lama juga, Pak. Itu memang langsung masuknya ke wilayah-wilayah atau proyek-proyek yang sulit dan menantang. Contohnya, pertama kali masuk langsung di-challenge oleh PLN misalnya. PLN kita tahu kan, harsh environment, taruhnya di luar gitu ya. Sedangkan ini Robastel produk baru gitu ya, yang baru mau nyoba masuk ke industri itu,
Tapi langsung di-challenge-nya ke daerah-daerah yang atau aplikasi yang sangat menantang, harsh gitu ya. Dan akhirnya sukses gitu ya. Si end user-nya puas, sampai sekarang masih dipakai lah di sana. Masih dipertimbangkan untuk dijadikan referensi dan acuan setiap tahunnya. Setiap mau ada project pasti proposal di-invite gitu. Selain utilities tadi, kita juga masuk ke BMKG, ya pemerintahan kita juga masuk ke BMKG, malah BMKG mungkin udah cukup banyak ya. Kalau BMKG buat apa itu Pak? BMKG itu buat monitoring perangkat-perangkat sensornya BMKG di lapangan. Sama itu juga mungkin beberapa ada yang harsh gitu ya, tarik sensor dari beberapa titik di perkotaan, ada di pedesaan gitu, atau di daerah-daerah pinggiran. Jadi itu mengintegrasikan data dari OT tadi, sensor-sensor, field controller ke servernya mereka. Terus aplikasi lainnya, Proposal juga masuk ke mining juga. Mining lebih ke fleet management gitu ya. Fleet management, terus masuk juga ke oil and gas gitu, ke Pertamina Hulu. Ada beberapa lah ya, kalau di oil and gas mungkin nggak terlalu banyak, tapi ada beberapa juga. Terus mungkin yang saat ini masif dan cukup banyak itu ya di banking dan retail. Banking dan retail ya. Di banking dan retail itu mesin-mesin ATM sih biasanya. ATM atau CDM gitu kan yang cash withdrawal itu ya. Sebutnya CDM apa-apa lah. Mau dikoreksi ya nanti ya nonton. Jadi banyak memang sekarang ini kita masuk ke banking dan retail. Kalau dari sektor transportasi bisa nggak sih Pak untuk solusi apa ya ditawarkan sama Robustel tuh? Transportasi juga masuk gitu ya. Robustel memang salah satu target marketnya memang transportasi di belahan dunia lain gitu ya, di Eropa, di Jepang. Kita juga banyak masuk ke kendaraan-kendaraan kayak transportasi massal seperti bus, MRT, LRT, kereta api gitu ya. Di Indonesia pun kita juga masuk ke kereta api. Oke. Gitu ya. Jadi emang udah banyak sektor tuh ya sebenarnya. Banyak. Dan itu memang kenapa Robustel adalah salah satu brand yang yang disyaratkan karena kita memenuhi syarat-syarat seperti sertifikasi untuk kendaraan. Karena kan perangkat yang digunakan di kendaraan memang harus memenuhi sertifikasi tertentu. Contohnya salah satunya ada yang namanya E-Mark. Jadi E-Mark itu adalah sertifikasi perangkat untuk di kendaraan, di transportasi. Jadi kita udah ada E-Mark ya. Jadi makin gak usah ragu lagi teman-teman. Gak usah ragu lagi, udah jelas lah klotnya. Mau di bus, mau di kereta, mau di kapal laut, udah ada use case semuanya dan proven ya. Kalau itu bisa cek langsung, kalau nggak percaya bisa cek langsung di websitenya Robustel lengkap. Kalau di wahana kan cuma sebagian aja. Ya. Kalau di websitenya Robustel itu udah lengkap banget. Tinggal kalian pilih tuh mau solusi yang di sektor apa, dilihat, dibaca, dipelajari sih. Nanti tinggal dikunjungi website Robustel di sini ya. Silakan Bapak dan Ibu kunjungi website Robustel, nanti tinggal lihat referensi use case yang cocok dan sesuai bagi Bapak dan Ibu ya, dan teman-teman semuanya. Oke, Pak. Nah, kalau melihat ke depan nih Pak, terkait dengan tren IoT ya, menurut Pak Asni, Robustel bakal berpengaruh tuh di sektor apa Pak? Oke, kalau kita ngomongin IoT ya saat ini, mungkin hampir semua lini kehidupan kita nih, itu part of IoT ke depannya. Percaya nggak? Contoh, smart band. Itu kan IoT sebenarnya kan? Itu kan udah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya. Kita nggak sadar kalau itu. Kita nggak sadar sebenarnya, kita udah nyemplung sebenarnya ke dunia IoT gitu, tanpa kita sadari. Apalagi bisnis-bisnis yang sangat terkait erat dengan internet connectivity, atau remote management gitu ya, integrasi data dan lain-lain, dan semua hal termasuk big data itu kan parts of IoT juga. Dan memang terminologinya agak-agak abu-abu sebenarnya kalau kita ngomongin IoT ya, dan nggak pernah ada yang bisa mendefinisikan itu secara clear gitu ya, IoT itu. Tapi kalau misalnya dilihat dari terminologi istilahnya Internet of Things, jadi boleh dibilang apa ya, menginternetifikasi segala sesuatu gitu. Boleh dibilang, termasuk diri kita gitu kan.
Tapi kalau misalnya kita ngomongin sus robustel ya, ke depan ya mungkin kita selama ini kan udah memang explore di sana ya, dan jadi core bisnisnya robustel ya IoT itu, mulai dari industri transportasi tadi, industri manufaktur, industri pertambangan, banking ya, perbankan dan lain-lain, dan cukup banyak sih. Kedepannya mungkin akan semakin masif. Kalau saya lihat dari trennya, akan semakin masif. Terutama kalau misalnya nanti udah infrastruktur 5G gitu ya, udah semakin luas. Nah, mungkin akan semakin masif sih. Nah itu ya. Nyambung ke pertanyaan berikutnya. Ini kirain saya yang bikin pertanyaan ini teknologi baru seperti 5G atau AI kan lagi ramai. Ya. Kan sedangkan Robusta kan udah ada 5G-nya. Nah itu pertanyaannya gini Pak. Gimana Robusta mempersiapkan diri untuk menghadapi perkembangan yang 5G, AI, betul, kan ya. Masif banget, Pak. Betul. Sebenarnya kalau misalnya boleh dibilang, jadi Robustel kan ngikutin perkembangan demand customer seluruh dunia kan. Demand untuk aplikasi 5G itu sebenarnya udah muncul sekitar 1 tahun yang lalu ya, di belahan dunia lain kayak di Eropa, di Amerika, di Australia, Jepang dan lain-lain ya. Yang mana mereka sudah mengimplementasikan 5G udah cukup lama ya, sebelum kita. Kita mungkin udah masuk sih 5G, cuma belum begitu masif ya. Kemarin dapat kabar baik gitu ya dari di berita ya, saya baca di berita gitu, saya nonton update berita gitu, operator sekarang udah mulai lelang untuk mengintensifkan 5G gitu ya, operator-operator nih. Jadi ke depannya mungkin implementasi 5G akan makin luas di segala sektor ya. Untuk itu makanya Robustel sudah mempersiapkan solusi seperti 5G ya. Itu udah sejak setahun yang lalu. Udah punya perangkat 5G baik yang SA atau NSA gitu ya. Terus ada yang single SIM card, dual SIM card gitu ya. Banyak sih kombinasinya, cukup banyak. Cuma memang di Indonesia belum diimplementasikan secara masif karena infranya masih terbatas. Yes. Tapi mungkin di tahun depan itu akan semakin masif. Kalau kita ngomongin 5G ya. Meskipun sekarang udah ada juga sih beberapa aplikasi 5G yang kita explore gitu ya, Robustel explore. Salah satunya mungkin di pertambangan ya. Di pertambangan karena mungkin mereka punya cukup resource gitu ya. Mereka bikin closed network di areanya, mereka memanfaatkan 5G di sana. Untuk apa sebenarnya 5G itu diperlukan? Ketika kita butuh koneksi yang cepat, gitu ya, low latency. Nah, di sanalah 5G dibutuhkan. Gitu. Terus yang lainnya tadi apa? AI ya. Nah, ngomongin AI, ini AI menarik nih karena memang sekarang lagi rame banget AI gitu ya, nggak cuma di hal-hal yang sifatnya umum gitu ya kayak Google Search gitu atau ChatGPT dan lain-lain, tapi AI juga udah mulai masuk ke perangkat-perangkat industri gitu. Ngomongin AI, sekarang juga kita udah ada sebenarnya hardware perangkat edge ya, kita punya edge device with AI gitu, dengan AI module di dalamnya. Jadi fungsinya buat apa tuh AI nanti? AI sekarang mungkin kalau yang sekarang lagi rame nih ya, kita ngikutin tren aja nih, tren kebutuhan industri. Sekarang lagi banyak yang butuh buat face recognition. Sebenarnya face recognition tuh banyak dibutuhin sejak kemarin COVID ya. COVID yang monitoring dan analytics suhu tubuh gitu sampai face recognition. Itu sekarang kita udah nyiapin satu hardware, satu edge dengan AI. Dengan NPU gitu ya, NPU Neural Processing Unit yang cukup gede. Kan katanya kan kalau mau processing AI, NPU-nya harus gede nih. Kita punya NPU hardware dengan NPU 16 TOPS dan 23 TOPS. Jadi buat anak-anak pengembang AI itu kayaknya udah cukup gede banget tuh Om gitu. Lumayan lah katanya. Buat teaching ya beberapa parameter gitu ya, buat face recognition atau object recognition gitu dan lain-lain. Kita udah mulai ekspor di sana sih. Udah mulai masuk sih. Makin keren aja, udah nggak usah ragu lagi untuk taruh lebih jauh. Ya, betul. Kayak Robustel. One stop shop.
Tapi kayak Marketing. ke depan tuh kita perlu ngundang usernya sih ya Pak ya. Undang user. Wah, menarik sih. Ngundang Kalau user kita buat user ya, ngobrol langsung buat testimoni nih. ya. Jadi buat testimoni tuh Boleh benar-benar juga tuh, kayak ide bagus. Saya diundang lagi ya? boleh. Boleh ya? Apa kita ke kantor usernya kali ya, podcast di kantor Boleh usernya. juga tuh, boleh. Tapi Terdekat di mana Pak? Cari Ya. kedekatnya. Gue sayang jauh. nanti kita bicarakan. Oh, siap. lagi. Pak, terakhir. Oke. Nih, sebenarnya ngobrol kayak gini tuh berasanya sebentar, padahal udah lama ini. Udah lama? Udah lama ini, udah 30 menit. Oke. Terakhir Pak, pesan utama nih dari Pak Asni untuk perusahaan-perusahaan Indonesia dalam menghadapi era digital, tapi yang ada kaitannya pasti sama Robutel. Oke. Yang jadi kendala sebenarnya yang jadi kendala ketika IoT ini udah mulai digaungkan dulu ya, atau dulu mungkin disebutnya orang taunya Industri 4.0 gitu ya, atau IoT atau Industri 4.0 itu sekitar 7-10 tahun yang lalu. Itu sebenarnya udah mulai digaungkan tuh. Beberapa pabrikan teknologi mereka udah menyematkan embel-embel Industri 4.0 ready, IoT ready, dan sebagainya. Tapi kebanyakan end user itu belum siap untuk masuk ke sana, atau digitalisasi tadi ya. Kenapa? Karena masih banyak hal yang mereka khawatirkan. Masalah apakah itu? Masalah security. Gitu kan. Secure nggak nih kalau misalnya data dari perangkat saya atau facility saya dikirimkan ke luar gitu. Dulu mungkin apa ya, solusi security mungkin belum secanggih saat ini. Mungkin saat ini udah sangat banyak gitu ya solusi security, mulai dari apa ya, firewall, apa mungkin VPN tunnel dan lain-lain kan. Sekarang udah mulai beragam. Dulu mungkin orang masih ragu-ragu. Tapi saat ini ya, kalau boleh saya bilang ya, sepertinya IoT itu udah sangat siap gitu ya. Data integrasi itu udah sangat siap, udah sangat mapan. Dan Bapak dan Ibu gitu ya, teman-teman semuanya nggak usah ragu lagi untuk memanfaatkan itu. Karena IoT ini sebenarnya hadir untuk memudahkan kita kan dalam ya melaksanakan tugas dan pekerjaan kita sehari-hari gitu. Atau lah banyak hal lah dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Termasuk tadi deteksi detak jantung kita gitu kan, heart rate dan lain-lain. Itu udah jadi bagian kehidupan kita sehari-hari. Suka atau tidak suka, suatu saat kita pasti akan menerimanya. Ya. Gitu. Cuma masalah waktu aja. Masalah waktu aja. Karena itu akan diimplementasikan secara masif pastinya ke depan. Dan kita sebagai pelaku industri gitu ya, mau nggak mau kan harus bertransformasi nih. Kita harus siap untuk itu. Kita harus siap belajar lagi, melatih diri lagi. Termasuk saya juga masih banyak belajar juga ya dari Om Rizky, misalnya ngadain podcast. Jadi ya suka atau tidak, kita memang harus siap untuk itu. Karena kan kita harus maju terus ke depan kan. Kita nggak bisa stuck dulu di sini terus. Saya senangnya catat-catat aja Pak. Saya nggak suka tuh data apa sih, udah ditarik segala macem. Ya nggak juga. Gitu. Kita kan mau apa ya, mau efisiensi gitu kan, mau meningkatkan kinerja bisnis kita lebih maju lagi ya, harus memanfaatkan teknologi ya semaksimal mungkin. Tuh penjelasannya untuk kedepannya. Tapi teman-teman jangan takut kalau tadi Pak Asni bilang security-nya, firewall-nya kan, itu di Wahana juga ada. Spesialisasi. Wahana juga ada. Untuk firewall ada. Itu nanti ada di podcast sebelah ya berarti ya. udah sebelumnya udah. Oh, udah terkait firewall udah. Bisa tonton nanti yang bareng Pak Yusman, Sonic Wall. Oh, Sonic Wall ya. Iya. Oh, saya udah nonton tuh. Udah nonton. Thank you Pak. Oke. Thank you juga Pak Asni udah hadir. Siap. Udah nyempetin waktunya. Thank you. Untuk podcast doang loh kesini. Ya. Seru. Thank you. Thank you teman-teman buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di Tech Talk berikutnya ya. Dadah.